Hey, halo semuanya, lu semua lagi dengerin gue Giri Ardian. Ini hari yang spesial buat gue karena gue lagi ketemu sama orang yang tadinya bisa bikin gue yang gak suka interview orang, jadi suka interview orang. Karena waktu itu gue lihat orang itu banyak yang interview tapi kesannya palsu. Kesannya kayak, ini orang kayaknya gak suka di interview tapi dipaksa gitu buat interview. Yeah. Terus pas gue dengerin podcastnya Bang Adri, langsung kayak wah ini dia nih. Sebenarnya bisa kita interview yang beneran real orang pengen ngomongin gitu. Cuman ya niche-nya jadi kecil gitu gak sih? Iya kira-kira gitu. Bang Adriano Kolbi. Halo. Bapak podcast Indonesia. Aduh. Masih nyantol nggak tuh? Ya semua itu julukan orang-orang aja ya. Gue sih ya aja yang mau ngomong apa lah. Tapi gue rasa emang lu pionirnya kan? Kalau mempopulerkan iya, tapi kayak kalau pionir itu ada, gue lupa lagi namanya. Dia orang Indonesia, dia tinggalnya di New York. Ada kok gue pernah nyari, tapi gue lupa namanya. Okay. Kayaknya pionirnya dia. Mungkin mempopulerkan ya gue lah. Iya. Gue rasa gitu. Meskipun sekarang kalau podcast siapa Deddy Corbuzier. Cuman. Ya emang gitu kok. Emang gitu ya. Istilahnya gue Tan Malakanya lah ya gitu. bisa. Ikut menyongsong dan memformat negara ini tapi bukan dia yang dapat jabatan gitu kira-kira. Kebayang. Tapi lo harus tahu kalau di Bandar Lampung yang suka bikin konten, terus podcast gini segala macam masih kalau gue sebut Adriano Kolbi, semua orang pada. Gue nggak tahu sih harus percaya apa enggak. Serius, lo harus percaya karena menurut gue kolam tai itu tuh emang bukan orang awam. Oh, bagus. Gue gak ngerti kenapa, tapi waktu gue disebut kolam tai aja gue gak ngerasa tersinggung karena ya oke lah gitu. Jadi gue hari ini lagi jadi kolam tai yang paling bangga sama diri gue sendiri karena lagi ngobrol sama Adriano Kolbi. Yes, gue yang pertama gak sih? Ya gue harus gue nggak tahu ya. Mungkin lu kan yang pertama. Gue boleh sebut. Mungkin Raka adalah salah satu yang pertama. Raka menjadi manusia. Oh. Iya. Raka tuh orang yang waktu itu datang ke gue di backstage. Gue nggak tahu dia mau buat menjadi manusia belum menjadi konten yang seperti sekarang. Oke. Dan gue kaget ada orang yang bener-bener ngikutin langkah gue kayak gitu. Ya. Mungkin dia sih pertama. Dan kita masih temenan baik sampai sekarang. Oke. Gue mungkin sekarang udah lebih banyak kalahnya gue kali. Gue lebih banyak belajar sekarang sama dia. Oh ya? Iya. Okay. Iya. Menjadi manusia tuh gue ngikutin. Iya. Kontennya sekarang gue ngarah juga ke sana. Oh wow. Jadi ya menurut gue wajar kalau dia juga kolam tai. Soalnya gue nggak tahu ya. Oke, gini nih. Orang Lampung tuh niche gue terutama kayak banyak yang emang suka matahin status quo. Oke. Matahin hal-hal yang kayak ini harusnya orang itu kalau dikasih motivasi kayak gini. Tapi enggak di lingkungan gue banyak yang kayak lo yang kayak mendingan lo pertanyakan lagi dulu gitu yang pola pikir lo itu udah bener apa belum. Oh wow. Gue seneng waktu dengerin lo itu lo bisa bilang udah lama banget nih. Kalau lo bilang gini, gue nggak tahu kenapa ada orang yang percaya diri untuk jadi presiden. Itu dia. Iya gila itu. Maksudnya di titik apa? Iya bener lu bilang di titik apa lu percaya diri sebegitu sampai lu mau mimpin satu negara ini, gila itu. Pemikiran kayak gitu lu tuh dapat dari siapa? Sebetulnya gini, jadi ya gue sering cerita sini di mana-mana. Gue tuh gue orangnya orang di belakang layar ya. Maksudnya gue menulis iklan dan gue ngerasa gue tidak punya ketertarikan, punya lah, maksudnya gue pengen main musik, pengen terlihat cool dan segala macam, tapi itu kayak jauh gitu. Dan gue tuh sangat tertarik dengan hal-hal yang lucu gitu, hal-hal yang skeptis. Jadinya karena stand up manggungnya jarang nih, keluarlah si podcast ini. Nah, podcast itu emang tempat gue melatih point of view gue gitu. Jadi bahwa ya paham yang berlaku di tempat ya gue berusaha men-challenge paham itu meskipun
terkesan maupun besar maupun kecil gitu, baik besar maupun kecil. Ya udah sih, nggak ada sih, itu keluar dari diri sendiri aja gitu. Serius? Keluar dari sendiri. Ya mungkin kalau lu tanya ya idola-idola komedian gua gitu, kayak ya gue suka Ricky Gervais, gue suka Bill Burr, Jerry Seinfeld, Chris Rock, orang-orang itu tuh kayak Dave Chappelle gitu. Orang-orang itu saya selalu mempertanyakan kenapa dunia ini seperti ini gitu kan. Ya udah ya. Gue cuma berpikir ya kayaknya konyol aja gitu kalau ada orang yang kayak saya bisa bawa perubahan ke negara ini gitu. Maksudnya lo makan apa, lo dipuji apa waktu kecil sama orang tua lo. Gue sih nggak pernah mikir kayak gitu ya, hal-hal kayak gitulah. Terus kenyataan ternyata banyak dari mereka Gemini, gue kayak oh ternyata emang kayaknya pola deh ini. Apa Gemini? Iya, banyak presiden kita rata-rata Gemini. Gue angin tuh di soalnya tegut. Gue kayak oh ya ini kayaknya pola deh orangnya. Oh iya benar. Jadi kayak punya dualisme. Di depan mimpin orang, di belakang dia nangis sendirian, nggak ada yang kenal. Tapi dengan pemikiran lo kayak gini, orang di sekitar kayak mikir lo nyebelin gak sih? Gue dulu SMA nggak banyak temen. Maksudnya emang ya dulu SMP lumayan banyak temen karena waktu itu sekolahnya kecil, kayak cuma 72 orang ya, ya kenal lah semua orang. Tapi kalau SMA gue nggak. SMA tuh gue kalau istilah baratnya tuh wallflower. Jadi ya bunga yang di tembok aja, orang lewat aja, gue datang ya pulang. Ya gue punya beberapa temen deket, tapi gue bukan orang yang aktif nongkrong. Kebayang. Kalau nongkrong juga bukan. Ya gue kumpul keluarga juga, gue orang yang di belakang, dia ngeliatin orang berinteraksi aja gitu. Gue cuma bagus kalau ngobrol 5 orang lah maksimal. Kalau lebih banyak gue drain. Lo nggak bisa small talk sama sekali berarti? Small talk bisa. Maksudnya, tapi gue nggak small talk kalau gue udah kejebak aja ya. Kalau ya kalau di komplek gitu ada Pak RT ya, gue Pak gimana gitu. Selangnya udah gitu apa gitulah. Kebayang. Cuman maksud gue, lo kan yang biasanya orang lain itu bilang, oh ini tuh keren. Cuman lo bisa bilang, enggak, lo pikir lo keren. Enggak, lo tuh asik sendiri sebenarnya. Itu tuh, gue setuju. Tapi menurut lo, kenapa orang-orang di Indonesia tuh nggak punya pemikiran kayak gitu juga? That's too mean ya kalau orang-orang di Indonesia. Sebenarnya Lo tau gak sih kalau di Indonesia itu rata-rata IQ-nya berapa? 87. Ya benar juga ya. Wah, sebetulnya lo pikir lo keren tuh sebetulnya itu mantra buat diri sendiri sebetulnya. Karena gua juga orang yang pernah seperti itu. Gitu. Ya ada fase. Ya gue kira gue keren gitu. Gue terlalu asik misalnya. Ngedeketin cewek kayak gue rasain, ternyata nggak gitu. Ternyata nggak gitu kenyataannya gitu. Dan karena lo masih muda atau mungkin muda ya, emosional ya gitu, dan terus SMA, terus abis itu kuliah, kelar kuliah, awal kerja, gue banyak kayak ya angry to the world lah fase itu, kayak semua tuh nggak make sense buat gue, kenapa nggak ini, kenapa harusnya kayak gini, gue bisa lebih berhasil kalau keadaannya gini, sampai akhirnya gue sadar, ya ternyata gue problemnya, gitu, dan itu pun sadarnya belum lama. 3 hari yang lalu lah. Maksudnya sadarnya tuh bahkan sampai stand up awal-awal aja tuh gue ngerasa gue nih lebih pinter daripada orang rata-rata gitu, sampai akhirnya ternyata gue goblok juga gitu. Menarik. Jadi mungkin perjalanan mungkin tahun ke-3 ke-4 mungkin ya baru gue berubah tuh bahwa oh gue ternyata konyol juga gitu. Tapi kalau gue nggak pernah menyelami diri gue nggak pernah ketemu frase itu. Iya, menurut gue ya karena lo udah gue pernah bahas di podcast gue. Apa sebelum kita sampai ke selfless yang nggak mikirin diri kita lagi gitu, pertama kita self like dulu, terus lo jadi selfish, terus lo baru self love, baru abis itu lo ngerti kayak oh enggak, ternyata ini dunia bukan buat gue doang gitu. Betul. Tapi buat orang lain juga. Wow, lo dalam sekali ya ternyata ya. Generasi resah ini emang dalam semua. Tapi cuma sampai situ doang kok gue. Tapi menurut gue tuh pengen bawa itu ke orang-orang. Karena kalau misalnya gue ditanya, kan gue udah lumayan, nggak lumayan, beberapa kali udah. Lu harus terus mensortir diri lo, nggak apa-apa, keluarin aja. Gue hati-hati di depan lo. Ya ampun, Tapi gue beneran kalau misalnya lagi ngomongin apa gitu diundang di mana gitu, terus gue ditanya inspirasi lo siapa, itu paling nggak bisa gue jawab.
Karena buat gue orang yang famous tuh jarang keren. Bener. Dan biasanya kalau lo ketemu idola lo, dia biasanya suka mengecewakan. Iya benar. Ya. Semoga gue nggak ngecewain lo hari ini. Jadi so far belum. Gak tau kalau habis ngomong di belakang. Cuman maksud gue, untungnya lo pas berkarya jujur bang. Oke. Kan kayak maksudnya kalau banyak content creator tuh dikenal hanya karyanya bukan pribadinya, terus jadinya nggak bakal relate begitu kita tahu pribadinya gitu. Tapi itu yang ngebuat gue jadi ngerasa kayak kalau misalnya lo ditanya inspirasi lo siapa Ger, gue nggak bisa jawab juga karena gue tahu fakta itu loh, kayak yang ditonjolin content creator tuh atau siapapun itu tuh fakta eksternal aja. Betul. Di belakangnya gue nggak tahu dia tuh ngapain. Betul, gitu kan. betul. Nah makanya kalau orang nanya gue pasti jawabnya ya teman-teman gue tuh banyak yang keren, tapi lu nggak tahu aja. Iya benar. Iya kan? Ya gue sih ya kalau lu tanya tentang jujur ya fase lah, karena ya tadi gue copywriter iklan, gue biasa menulis berdasarkan demand permintaan. Jadi yaudah sabun ini bagus, ya gimana cara gue bikin iklan sabun ini bagus buat semua orang. Ya itu tuh. Nah pada saat gue nyemplung stand up, gue berpikir tadinya sempet tuh kayak gue stand up, gue pengen atensinya, gue pengen fame-nya, gue pengen karirnya. Sampai di titik dimana kayak banyak obligasi yang harus dilakukan, kayak ada materi titipan lah atau apa. Terus gue mikirnya ya kalau gue di sini nulis berdasarkan kemauan orang lain lagi, ya gue balik advertising aja gitu. Karena gue nggak gitu kepengen juga ternyata di depan gitu. Nah abis itu gue bener-bener gue nulis paling enggak yang lingkar satu gue tuh bisa merasa bangga gitu atau nggak malu-maluin. Paling nggak itu dulu. Jadi kalau itunya udah miss, lupain orang yang lapis kedua, lapis ketiga gitu. Oh jadi lu masih mikirin kata orang juga ya? Rank 1 lo lah seenggaknya? Iya karena kalau dalam stand up, ini menurut gua bedanya stand up sama seni yang lain. Oh, okay. Stand up tuh sangat approval based. Lu bisa di pojok ruangan gonjreng-gonjreng gitar dan itu jadi lagu tanpa dicela orang. Lu bisa ngelukis di pojok ruangan tanpa atensi orang gitu. Tapi komedi itu gua membutuhkan approval soalnya. Jadi mau nggak mau harus ada yang nge-proof. Gue nggak bisa bikin, udah ini lucu buat gue. Ya bisa, berangkatnya tetap dari situ. Lucu menurut gue dulu, tapi gue harus cari nih matematiknya untuk meyakinkan orang sekeliling gue bahwa ini tuh lucu. Nah kalau gue ngeyakinin ring 1 aja nggak bisa, apalagi ring yang jauh gitu. Tetap standarnya lucunya tetap datang dari gue, tapi gue nggak bisa ngelepas itu tanpa approval apapun. Tapi lu ngerasa nggak kalau ring 1 lu itu kadang unconnected sama pasar yang sesungguhnya? Iyalah, iya banget lah, iya banget. Kalau nggak karir gua nggak selama ini. Iyalah, itu iya banget. Tapi kan gua juga cuma bisa, hanya ini yang gua bisa maksud gua, ngerti nggak? Maksudnya hanya ini yang gua bisa. Gua bukan, misalnya kalau ada orang bilang, Adri apa stand-up-nya mikir atau apa beda segala macam. Karena emang orang doyannya mikir gitu atau enggak, misalnya sangat Jakarta banget ya karena gue lahir di Jakarta, gue nggak bisa jadi diri lain selain diri gue. I wish gue punya cerita kayak lo, maksudnya gue besar di Lampung, gue berusaha menembus ibu kota, kan gue nggak punya cerita itu, so gue harus apa? Masa gue mau karang gue mau bilang belaga miskin, maksudnya kayak ya dulu apa ini, gue nggak bisa. Benar. Jadi gue kebentur, maksudnya misalnya gini, dari tahun 80, dari tahun 70, you name it lah, lu mulai dari film-film kuno dan segala macam. Sampai tahun 2020, cerita tentang mengadu nasib di ibu kota, itu cerita yang paling populer. Masih Paling populer, selain cinta, maksudnya itu populer. Tapi kan gue nggak punya, gue nggak mungkin bawa cerita itu. Menarik. Jadi beda sama pengarang lagu. Dulu gue ingat banget. Ini Sting sama Jay-Z yang ngomong. Sting ngomong bahwa apakah semua lagu lu itu personal? Kebanyakan iya, tapi itu tugas gue untuk menjadikannya personal.
Terus Jay-Z ya? Jay-Z juga ngomong gini, di wawancara sama David Letterman di My Next Guest, lu cari ya di Netflix. Nonton ditanya apakah semua rapper hidupnya se-autobiographical lirik rapnya. Dia bilang 85% dari mereka bohong. Jadi gue juga mempelajari bahwa berkesenian itu cara untuk meyakinkan ke penonton atau audiens bahwa yang gue sampaikan ini real buat lo. Mau menyampaikannya itu datang dari gue yang personal atau gue berubah, berakting, tapi yang penting lo convince gitu. Nah, gue mungkin juga belum nyampe di situ ya. Mungkin juga terbatas kalau dalam stand up ya, kayak gue nggak mungkin bercerita itu. Tapi filmmaker mungkin bercerita itu. Maksudnya filmmaker bisa, penulisnya nggak pernah mengadu nasib di Jakarta, tapi dia bisa menulis tentang itu. Meskipun dia akan kehilangan beberapa detail, tapi penulis lagu juga bisa kayak gitu. Dan itu teknik yang lain. Ini cerita dikit ya. Semoga orangnya nggak keberatan gue sebut. Kunto Aji, waktu dia ngarang lagu, apa tuh? Sakit. Ya itu jadi sakit. Dia di ini malam terakhir gitu kan. Draft pertama liriknya itu bukan malam terakhir. Tapi draft pertama liriknya itu adalah ini gelas terakhir. Ini gelas terakhir. Terus ditanya, waktu itu kamu nggak yang nanya, ini bagus banget, bilang Desperate. Terus dia nanya, emang lu peminum? Enggak sih, gue nggak peminum. Emang gue membayangkan kalau ada orang di bar yang sedih, dia akan order dan bilang ini adalah gelas terakhir. Nah, gue rasa itu mungkin dilakukan di medium lain, tapi gue rasa mungkin stand up juga mungkin gue aja kali ya nggak bisa. Soalnya lu tuh punya radio kan? Iya, pernah. Lu juga sering ngelakuin itu kan? Iya. Karena gue nggak tahu, gue cuma tahu seruntulan aja gitu. Gue rasa acting juga kayak gitu. Ada orang yang versatile banget, kayak lu lihat dia di film ini, melihat film lain, anjing ini orang beda banget. Tapi ada orang yang konsisten jadi dirinya dia terus, actingnya cuma segitu doang range-nya. Tapi menurut lo emang idealnya content creator kayak lo atau enggak? Enggak, gila lo miskin semua. Idealnya kayak gue apa enggak? Maksud gue lo yang jujur, yang lo yang ngikutin gue dong. Niche gue ya segini aja gue udah puas, kayak gitu nggak? Yang bilang gue puas tuh siapa? karena selama bertahun-tahun lu nggak karena gue tahu lu punya potensinya. Iya nggak sih? Maksudnya masa nggak gini. Kalau lu bilang nggak baru gue kecewa deh. Ya gini. Gue tuh percaya. Gue percaya zaman yang pilih orangnya dan bukan orang yang pilih zamannya. Oh iya? Ya. Gue nggak dan gue harus mengakui ini zamannya, gue sih merasa zamannya Emily ya, maksudnya Muslim, Coki gitu, maksudnya ini eranya mereka. Gue hanya kebetulan ada dan terlibat bareng sama mereka, tapi ini bukan era gue. Era gue mungkin udah lewat, era gue yang istilahnya dulu misalnya era grunge gitu, mungkin gue akan lebih cocok dan tradisi, tapi kenyataannya enggak. Banyak banget sutradara atau penulis buku yang salah era. Jadi dia secara teknik wise dia lebih jago, tapi karena mediumnya berubah, dia nggak thrive di medium baru. Banyak kok yang jadi istilahnya, gue bukan mau gue nggak mau jadi kayak orang tua yang nggak suka, kayak kerenan angkatan gue, kayak lo yang baru lulus SMA selalu ngerasa angkatannya paling keren. Gue nggak mau jadi orang itu. Tapi itu kejadian, jadi kayak memanfaatkan, gue sih harus bilang yang namanya tretan Muslim tuh dengan sosial media dia jauh lebih jago. Buat gue percaya sesuatu tuh harus datang dari yang privat, yang kecil ini, lalu lu kayak nyihir dunia untuk ngadep ke gua. Gua percaya hal itu. Maksudnya gua percaya hal-hal kecil kayak cerita-cerita kayak Cat Stevens bikin lagu tentang hubungan ayah dan anak. Kalau lu tanya yang denger ntar profilnya cuma bapak-bapak dan anak doang dong ya. Enggak, ternyata lagu itu bisa transcend. Maksudnya Eric Clapton bikin lagu tentang anak yang meninggal. Apakah emang cuma orang-orang yang punya anak yang meninggal gravitate ke konten itu? Tapi waktu itu eranya bukan sosmed. Jadi orang punya waktu untuk mendengar dan meneliti. Akhirnya satu dunia tersihir
ke hal yang sangat privat itu. Kebayang. Nah sedangkan dunia udah beda sekarang, dunianya udah nggak itu. Lu taruh lagu yang sama, waktu itu siapa yang pernah bikin? Beatles kalau nge-launching lagu sekarang itu nggak ada yang dengerin pasti. Bukan Beatles, sorry, Led Zeppelin. Dulu mediumnya terbatas, lu bikin lagu 8 menit, solo gitarnya 2 menit, orang akan dengerin. Sekarang lu bikin 30 detik gak enak, lu out gitu. Iya, malah nggak ada yang intro. Betul. Kalau bisa langsung ref, gitu. Maksudnya, I'm not saying orang-orang aja goblok gak bisa ada kesabaran ini, tapi kenyataannya gak bisa. Kalau nggak, gue cuma akan jadi grumpy old man. Jadi berpodcast dan apa segala ini cara gue untuk masih ada di dunia ini, di dunia entertainment lah istilahnya gitu, di dunia berkesenian ini apapun yang lo sebut. Tapi gue nggak mau bilang, mungkin kalau ditanya era ya mungkin era gue, maksudnya yang gue idolakan tuh sekarang apaan? Udah reuni semua bandnya, udah nggak ada lagi gitu. So I think it's a missing era. Gue jadi ngerasa nggak keren. Kenapa? Karena gue ngerasa enggak kok, asal lu riset, asal lu belajarin algoritmanya, Iya. asalkan lu mau coba relate sama apa yang ada sekarang, mungkin bisa. Ya benar, exactly my point. Gue nggak punya energinya buat belajar algoritma. Gue nggak, maksudnya itu nggak dalam DNA gue. Oh ya? Iya, even kayak advertising, ini advertising, gue kerja di advertising zaman dulu sama advertising sekarang beda banget. Advertising sekarang itu datanya sangat overwhelming. Akhirnya ya udah data di atas konten. Dulu di advertising aja lo bisa berkarya, datanya ngomong apa, karena datanya cuma sedikit, makernya tetap bikin, nggak gut feeling gue bikinnya begini. Terus kejadian. Akhirnya konten yang jadi kiblatnya, bukan data yang jadi kiblatnya. Karena dulu terbatas. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang nggak bisa. Dulu istilahnya bisa gini. Dulu mah kalau sutradara atau writer bilang ya lu iya aja ya. Karena siapa yang punya pemikiran kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang data jauh lebih, dan gua berusaha banget keep up gitu. Tapi ya maksudnya ya limitasi. Kalau lu tanya gua, idealnya sebetulnya jangan. It's a missing era. Lu kayak lu cari filmnya judulnya Midnight in Paris. Yang direkturnya itu Woody Allen. Itu cerita tentang aktor yang merasa bahwa zaman kesemasan acting itu udah lewat dan gua salah era lahirnya. Sampai akhirnya dia kayak nyasar di dunia gitu, tiba-tiba dia balik ke dunia yang dia anggap ideal untuk acting. Tapi ternyata nggak sesuai yang dia harapkan juga. Menarik. Jadi gue percaya zaman yang nunjuk orang ya, bukan orang yang nunjuk orang. Maksudnya misalnya lu mau tahun 90-an gitu, banyak musisi grunge yang jauh lebih keren daripada Nirvana. Teknik wise apa dan bikin lagu jauh. Tapi siapa yang jadi semangat zamannya? Ya udah dia gitu. And it's okay gitu. Karena gue rasa emang bukan soal seberapa baik skill lo sih. Bukan. Emang masyarakat maunya apa? Betul. Terus lo ngerasa itu salah lo atau salah masyarakat? Nggak ada yang salah gini. Gue pun emang lo pikir gue masih mau di Nah itu dia. Nggak, tapi gini. Gue merasa gini. Gue tahu gue terbatas, tapi gue merasa bahwa if I play my card right, paling enggak kalau gue keluar, gue nggak malu-maluin. Batas gue cuma itu doang. Tapi kalau ditanya popularity, susah ngejar. Tapi paling nggak malu-maluin, nggak cringe lah. Lu nggak jadi bawa-bapak yang kayak, kenapa lu masih ngomong ini, gue nggak kayak gitu. Ya tapi gini, tapi lu juga harus tahu bahwa gue berusaha benar. Gue pada akhirnya nih, nggak ada seni yang pengen nggak dirayain, nggak ada. Nggak ada. Van Gogh itu baru populer setelah dia mati. Itu kalau dia tahu nyesel pasti, yakin gue. Seumur hidupnya susah, udah potong-potong kuping, nggak ada yang lihat. Sekarang lukisannya laku berjuta-juta dan dia nggak pernah bisa nikmatin. Jadi emang selalu tarik ulur antara pembuat dan penikmatnya. Nggak ada seni yang nggak mau dirayain. Kalau masturbasi aja di ujung kamar, maksudnya gue percaya sebegitu. Jadi misalnya gini, kalau ditanya, Dri lo mau nggak take over misalnya size-nya Deddy Corbuzier? Mau gue kalau ditanya. Mau. Permasalahannya caranya lewat apa? Gitu aja. Gue pengen sampai 60 gue masih bisa tour
stand up dan masih bisa bikin spesial dan ada orang-orang yang datang. Gitu. Tapi kalau gue harus istilahnya menghalalkan segala cara demi ada di sana, gue nggak yakin sanggup. Itu satu, kedua ntar udah dilakuin tentunya nggak ada juga lagi. Jadi kan lu nggak mau lu, dan lu cuma berusaha bisa berjalan ini dengan zaman sejauh apa aja gitu sih. Oke. Menurut lo sekarang masa kejayaan lo udah lo capai? Semoga belum ya. Tapi kok kenapa ada keraguan? Maksud gue, lo pernah ngerasa kayaknya udah tapi apa belum? Gimana maksud gue? Gue kemarin zaman udah pernah berpihak ke lo belum? Pertanyaan paling anjing. Gue udah pernah berpihak ke lo nggak? Sebetulnya kalau ditanya zaman berpihak ke gue, sebetulnya lagi berpihak-pihak nih. Jadi tapi gini, ini individu ya. Ini gue punya dualisme ini soalnya susah. Gue bukan 100% creator. Atau seniman atau apapun yang mau. Gimana pun juga gue tuh 75% wirausaha, 25% gue entertainer. Kalau ditanya zaman berpihak ke gue, ya pihak banget. 75% gue pegang kan, gue ada di MLI gitu. Tapi gue sebagai forefront dan gue sebagai talent nih, ya itu belum kecapaian lah. Maksudnya ini masih kecil banget, kecil sekecil-kecilnya. Wow. Maksudnya gue belum ada yang nawarin gue bikin film. Iya nggak ada. Bikin film nggak ada, nulis nggak ada, bintangin film nggak ada, bintangin film. Ya belum, kalau gue sebagai talent. Tapi kalau gue sebagai person nih holistik gitu, yang 75-20 tadi, ditanya zaman paling berpihak, ya berpihak banget lah. Gila, gue tuh nggak pernah mimpi bikin kantor yang bener-bener jadi suara kebanyakan orang yang nggak pernah diwakilin sebelumnya. Gue bangga banget. Tapi bukan gue yang di depan, bukan gue wajahnya gitu. And it's okay. Okay. Lo Iron Man ya? Gue Iron Man ya. Iron Man masih di depan, masih keren itu dia. Enggak dong. Avenger tuh yang mimpin. Enggak, gue tuh Captain ini Samuel L. Jackson ya. Gue Fury-nya, gue ini gak ngapa-ngapain. Di depan. Ya enggak. Penonton kan taunya, oh ya ini masyarakat yang ditolong kan taunya sama pahlawan-pahlawan itu. Tapi dia nggak tahu di belakang nih ada yang harus nyatu-nyatuin, ada yang harus transferin duit, ada yang harus beresin pajaknya, ada apa. Itu kan kerjaannya Fury kan. Agent Coulson lah gue tuh, anjing lebih sedih lagi. Gue rasa gue disitu. And apakah ditanya perfectly comfortable? Gue sebenarnya comfortable aja sih. Gue nggak merasa harus berubah. Harus memaksakan ya. Karena gue gini. Ya karena gue nggak pernah mimpi ada di dunia hiburan, nggak pernah mimpi. Oh, jadi pas udah kayak gini udah cukup. Udah cukup. Maksudnya bisnis lancar, KPR bisa dibayar, hal-hal kayak gitu lah gitu. Dan gue masih bisa konstan berkarya gitu di hadapan orang-orang yang bener-bener suka gitu. Gue pindah ke TikTok aja udah mulai dihinain orang. Maksud gue kayak gue gimana nge-handle-nya gitu. Jadi emang kalau lu tanya, ya udah lewat eranya. Karena gue masuk stand up, gue udah umurnya 28. Kalau gue coba nge-push ini waktu itu ajang pencarian bakat, semua orang ikut dari umur berapa, 21 atau apa, atau bener-bener mengadu nasib, mungkin ceritanya akan berbeda. Itu akan berbeda banget. Jadi tapi lo masih pengen, segini pertanyaan. Menurut lo, hidup lo nih nantinya harus ngeraih nomor 1 apa enggak sih? Enggak ya? Gue merasa hidup gue yang penting participate aja. Beneran, gue ngerasa yang paling penting hidup participate. Gue gak mau kayak daripada mati konyol ya? Iya, satu itu mati konyol, atau kayak mencibir itu mah kerenan gue gitu. Cuma bisa gitu doang, gue gak mau gue. Malah gak mau lo ya? Gak mau. Gue maunya participate lah, gue pengen tahu. Nah ini yang gue kadang-kadang sedih kayak setelah melihat anjing industri hiburan tuh serem ya, maksudnya lu dapet era lu kadang dilepeh, kadang ya udah nggak itu, dan lu di kepala lu sendiri berasa masih keren, padahal dunia juga udah move on without you gitu, dan banyak banget cerita kayak gitu. Dan lu masih harus kayak nongkrong sama siapa, berharap lu diajak ke filmnya, padahal lu bukan gitu cara dapetin film, dan itu patetik menurut gua. Gua lebih bangga nih kalau lu tanya gua lebih bangga
gue jadi spesialis pasang lampu, tapi gue masih ikut dalam industri itu, dibanding gue ngerasa gue punya skill keren, apa gue mau jadi aktor, gue ngotot, yang lain aktingnya sampah dan gue nggak mau kayak gitu. Ngapain jadi orang itu? Ya ampun, kasihan. Bagus kalau ada yang rekrut dia nyalek, kalau enggak dia gila pasti. Tapi lo sekarang posisinya di mana? Kalau dalam situasi itu, lo lagi di mana? Lagi yang masang lampu atau lagi yang? Lagi yang masang lampu. Menarik. Lagi yang masang lampu, maksudnya iya, ya gitu. Menarik. Oke. Karena gua nggak tahu ini bakal nyambung ke pendengar gua apa enggak. Karena ini gua tuh pengen nyampein kalau enggak lo. Ini kalau misalnya lo tanya inspirasi gua nih orang yang inspirasi gua kayak gini nih. Yang mungkin gak relate sama lo, tapi kalau lo mau coba dalemin, lo bisa ngeraih suatu hal yang beda. Perspektif ini datang dari gue dulu kerja di Bandar Lampung, terus gue sempet intern di Jakarta. Dulu gue pikir etos kerja gue bagus. Kayak orang Bandar Lampung dari 0 sampai 10, gue 8. Umur 23 on air manager. Di radio gue. Keren banget gue berasa. Pas ke intern di Jakarta, gue kayak semua orang 15 etos kerja. Jadi kayak gue, kalau lo mikir gue keren, enggak. Privilege ibu kota lah, maksudnya PSE. Gue nggak punya cerita, tapi gue banyak denger ya teman-teman gue yang kayak berkarir di Jakarta, terus kalau lagi pulang kampung, lihat adiknya males jadi marah-marah, terus orang tua jadi, tapi kamu jangan bawa mindset Jakarta dong ke rumah ini gitu. Tapi itu pentingnya kenapa lo keluar dari kepompong lo sih, maksudnya. Itu cuma jadi kata gelang tempurung memang. Dunia tuh luas banget dan lo harus main dan lo kalau gue sih merasa sangat nyaman menjadi orang yang paling bodoh dalam ruangan. Gue pokoknya kalau udah paling pintar dalam tongkrongan, gue harus ganti ini udah gak ada manfaatnya nih berarti buat gue. Makanya gue selalu mengedepankan untuk ganti temen. Dan yang membuat gue ada di sini adalah itu sih, gitu. Karena gue nggak pernah ngerasa, oh ya gue selalu pengen tanya itu gimana cara kerjanya ini apa dan segala macam. Gue dulu benci banget SMA, benci banget sama nama akuntansi. Sekarang kalau ditanya apa yang paling gue butuhkan dalam hidup gue, akuntansi men. Udah kayak anjing goblok banget gue gitu. Ya kalau gue rasa ya itu. Jadi gue kayaknya memisahkan antara gue berkarya dan gue as a person. Kalau lu tanya gue as a person, gue sangat gue happy aja sih, maksudnya ya oke gitu. Tapi kalau misalnya berkarya, misalnya mengembangkan fans apa, gue berharap gue pengen maraton, gue pengen tetap terus ada penikmat, gue pengen jalan-jalan ke banyak tempat apa dan segala macam, itu gue kepengen banget. Tapi nggak harus kayak saya gantiin siapa gitu, apa jadi harus di TV mainstream apa gitu. Gue biasa aja sih. Menarik. Gue tarik lo ngomong lo seneng jadi orang paling bodoh dalam ruangan. Nah gue setuju banget itu. Kayak apa sekarang tadinya gue tahu gue rasa ini relate sama yang di daerah ya. Maksud gue kayak kalau lo punya mindset, ibaratnya kayak kalau misalnya di temen daerah lo masih nonton TV terus lo nonton Netflix, lo udah pasti beda banget nih. Iya pasti lah, iya kan. Abis itu lo tau gak sih Netflix tuh nggak nyampe 2% di Indonesia yang punya akses. Oh ya? Iya. Jadi kalau lo ngerasa kayak masa lo nggak nonton Netflix, enggak, sebetulnya lo sangat privilege. Benar. Kredit card tuh penetrasinya nggak nyampe double digit persentasenya di Indonesia. Wow. Ya. Jadi tapi maksud gue adalah waktu gue ngerasa udah paling pinter, enggak, ternyata gue masih bodoh gitu. Kayak apa? Ya kalau bisa, gue beruntung, gue nggak stop di kayak gue udah punya kerajaan gue sendiri, kayak ini orang banyak yang ngerasa gue keren, gue udah cukup. Gue beruntung ketemu momen dimana oh iya ternyata gue nggak sekeren itu, dan gue pengen nyampein itu ke pendengar gue kayak jadi kita sama-sama belajar aja, terus jangan ngerasa keren di lingkungan lu karena bisa jadi lu doang yang mikir lu keren gitu.